Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okta Sasimareta. Saya dari kelas keperawatan C nomor NIM 30902176. Di sini saya ingin menjelaskan apa itu abortus, dan di sini saya ingin mengerjakan mapel critical thinking dari Bu Nutrisia Nuim Haya. Baiklah, ini mind mapnya. Lebih jelasnya nanti saya share di edit dulu. Baiklah, yang pertama yaitu mengenai pengertian. Pengertian dari abortus adalah pengeluaran hasil konsepsi dengan berat badan kurang dari 500 gram atau umur kehamilan kurang dari 20 minggu. Abortus ini bisa dikatakan atau penyebab lainnya yaitu ada di bawah, dan pengertian lainnya yaitu gugurnya suatu kehamilan secara tidak diduga-duga, tidak terencana, spontan sebelum janin cukup berkembang untuk bertahan hidup di luar kandungan. Yang selanjutnya yaitu etiologi. Di bagian etiologi ini saya menjelaskan tentang penyebab dan faktor-faktor lain dari abortus yang menyebabkan abortus. Baiklah, penyebab yang pertama yaitu kelainan pertumbuhan hasil konsepsi. Kelainan pertumbuhan hasil konsepsi dapat menyebabkan kematian janin atau cacat. Yang selanjutnya ada kelainan pada plasenta. Kelainan pada plasenta ini bisa dikatakan menjadi penyebab karena endarteritis dapat terjadi dalam villi choriolis dan menyebabkan oksigenasi plasenta terganggu, sehingga menyebabkan gangguan pertumbuhan dan kematian pada janin. Keadaan ini terjadi sejak kehamilan muda, misalnya karena hipertensi menahun. Yang ketiga yaitu penyakit ibu. Penyakit ibu merupakan bisa dikatakan dari penyakit bawaan yang diderita oleh ibu. Misalnya antara lain seperti pneumonia, tifus abdominalis, pyelonefritis, malaria, dan lain sebagainya yang dapat menyebabkan abortus. Anemia berat dan keracunan juga dapat menyebabkan yang paling berat dari abortus. Yang selanjutnya ada kelainan traktus genitalis. Mioma atau kelainan bawaan uterus dapat menyebabkan abortus. Yang selanjutnya yaitu ada faktor lain yang dapat menyebabkan abortus. Yang pertama yaitu umur ibu. Umur yang terbaik bagi wanita untuk kehamilan dan persalinan yaitu kisaran umur antara 20 sampai 30 tahun. Resiko abortus spontan semakin meningkat dengan seusia lanjutnya usia ibu dan ayah. Frekuensi abortus yang dikenali secara klinis bertambah 12% pada wanita yang berusia kurang dari 20 tahun. Yang selanjutnya yaitu paritas. Paritas 2-3 merupakan paritas paling aman ditinjau dari sudut kematian materi abortus. Resiko abortus spontan kelihatannya makin meningkat dengan bertambahnya paritas. Kemudian di bagian patologi ini saya akan menjelaskan tentang gimana abortus dapat terjadi. Abortus ini terjadi pada awalnya pendarahan dalam DC2 basalis, kemudian diikuti oleh nekrorisis jaringan di sekitarnya.
Hal ini dapat menyebabkan hasil konsepsi terlepas, bagian atau seluruhnya, sehingga merupakan benda asing dalam uterus. Keadaan ini menyebabkan uterus berkontraksi untuk mengeluarkan isinya. Pada kehamilan kurang dari 8 minggu, hasil konsepsi itu biasanya dikeluarkan seluruhnya. Karena Villi chorioalis belum menembus DSI-2 secara mendalam, pada kehamilan rentang 8-14 minggu, Villi chorioalis menembus DSI-2 lebih dalam. Sehingga umumnya plasenta tidak dilepaskan sempurna yang dapat menyebabkan banyak pendarahan. Dan pada kehamilan 14 minggu ke atas, umumnya dikeluarkan setelah ketuban pecah, diusul beberapa waktu kemudian plasenta. Pendarahan tidak banyak jika plasenta segera terlepas dengan lengkap. Hasil konsepsi pada obertus dapat dikeluarkan dalam berbagai bentuk. Ada kalanya kantong amnion kosong atau tempat di dalamnya benda kecil. Kemudian tiap bentuk yang jelas, mungkin juga janin mati akan lama. Sekian dari saya, Okta Sasimareta dengan nomor NIM 3090200176. Apabila ada kata atau penjelasan yang kurang jelas, minta maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.